Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat dipenuhi. Nah, hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi manusia. Adik-adik, pada pembelajaran subtema 1, kita sudah belajar tentang kewajiban. Nah, di subtema 2 ini kita akan belajar hak kita sebagai warga negara. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Hak sebagai warga negara Indonesia, mari kita pelajari adik-adik. Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Hak warga negara Indonesia ini ditentukan dalam pasal-pasal yang ada di UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, hak warga negara itu banyak bentuknya. Nah, berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Apa sih hak kita adik-adik sebagai warga negara Indonesia? Nah, setiap warga negara di Indonesia ini berhak mendapatkan perlindungan hukum. Itu yang pertama adik-adik, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum dimanapun kita berada di Indonesia ini. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh nih, hak cipta dalam penerbitan buku. Nah, biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbitnya. Itu yang pertama ya adik-adik ya, hak mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, setiap warga negara Indonesia itu berhak atas pekerjaan atau penghidupan yang layak. Nah, ini hak yang kedua adik-adik ya, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh oleh ibu-ibu PKK tadi yang tinggal di tempat tinggal daerah Siti ya, melalui pelatihan membatik. Nah, melalui pelatihan membatik ini diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi, hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ini yang ketiga ya. Hak yang harus kita peroleh adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, lalu ada kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, itu adalah hak kita adik-adik, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah adik-adik, penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalian lakukan kewajiban kalian, maka kalian bisa menerima atau menuntut hak kalian. Teks yang telah disajikan di atas tadi adik-adik merupakan jenis teks non-fiksi. Apa tuh non-fiksi itu? Non-fiksi adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta atau realita atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Jadi itu disebut teks non-fiksi. Teks non-fiksi tadi terdiri atas 5 paragraf, dan setiap paragraf itu terdapat gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Nah, gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi masing-masing paragraf tadi itu ada ide atau gagasan utamanya.
Gagasan utama itu bisa disebut dengan gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf itu terdapat gagasan utama baik tertulis maupun tersirat. Nah, gagasan utama dapat kamu kenali dengan dua cara adik-adik. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian kalian menjawab pertanyaan apa sih yang sedang dibahas pada teks tersebut, itu otomatis gagasan utama. Pembahasan itu termasuk dalam gagasan utama di dalam bacaan itu. Nah, kedua caranya adalah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian kalian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Nah, adik-adik, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, di paragraf yang pertama tadi adik-adik, apa sih gagasan utamanya dan kalimat utamanya? Nah, kalimat utamanya kita ada di awal paragrafnya adik-adik ya. Hak warga negara Indonesia itu banyak bentuknya ya di paragraf pertama ini. Intinya bahwa banyak warga negara Indonesia itu haknya banyak bentuknya. Nah, gagasan utamanya apa? Oh, membicarakan hak warga negara Indonesia. Lalu di paragraf yang kedua, kalimat utamanya itu setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Gagasan utamanya adalah tentang hak mendapatkan perlindungan hukum. Itu yang dibahas di paragraf kedua ini tentang hak mendapatkan perlindungan hukum. Di paragraf yang ketiga, kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, gagasan utamanya apa? Di sini dijelaskan tentang hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Paragraf berikutnya di sini kalimat utamanya adalah hak warga negara tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, kalimat utama ini akan kita ambil gagasan utamanya adalah tentang hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Paragraf berikutnya adik-adik, di sini dijelaskan kalimat utamanya itu masih banyak warga negara Indonesia lainnya ya, hak-hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu gagasan utamanya apa? Oh, gagasan utamanya itu tentang hak warga negara Indonesia yang ditetapkan oleh UUD 1945. Di sini terus dijabarkan. Jadi ini dari umum ke khusus adik-adik ya. Nah, adik-adik harus mengetahui cara mencari gagasan utama. Adik-adik, tadi sudah disebutkan hak-hak kita sebagai warga negara itu ada dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pasal-pasalnya yang perlu kita ketahui adik-adik. Di situ diatur semuanya. Contohnya adik-adik di sini, hak sebagai warga negara mendapat perlindungan hukum itu ada di pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak itu sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Hak ikut serta dalam upaya membela negara itu terdapat dalam pasal 27 ayat 3. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran itu berada di pasal 28E ayat 3. Lalu hak kita untuk kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing itu sesuai dengan pasal 28E ayat 1. Berikutnya ada hak kita ikut serta dalam upaya atau usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu diatur dalam pasal 30 ayat 1. Mendapatkan pendidikan itu diatur dalam pasal 31 ayat 2. Bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Itu terdapat dalam pasal 28C ayat 3. Memanfaatkan sumber daya alam. Nah, itu juga diatur di pasal 33 ayat 3. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Itu sesuai dengan pasal 34 ayat 1. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah hak warga negara Indonesia yang diatur dalam pasal 28H ayat 1. Jadi kalian sudah tahu hak-hak kalian sebagai warga negara Indonesia, sudah tahu juga bahwa hak tersebut itu berada atau ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah adik-adik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik. Secara swadaya dan subsidi pemerintah desa, ibu-ibu PKK ini membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian adik-adik? Nah, perlu kalian ketahui bahwa batik itu adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik ini memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik ini menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Jadi adik-adik ya, yuk kita cintai produk Indonesia, hasil karya Indonesia. I love batik, seperti itu ya adik-adik ya. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan kita adalah dengan sikap cinta tanah air, membela persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban? Sudahkah perilaku adik-adik itu mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Bagaimanakah contoh perilakunya? Yuk kita pelajari adik-adik. Di sini Kak Citra sudah menuliskan tabel ya, membuat tabel tentang sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI dan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Yang pertama, sikapnya adalah cinta tanah air. Nah, contoh perilakunya apa? Melestarikan budaya bangsa, menjaga kelestarian lingkungan, rajin belajar, itu contoh sikap kita cinta terhadap tanah air kita. Lalu sikap membina persatuan dan kesatuan, contoh perilakunya adalah berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, agama, golongan, dan lain sebagainya. Mau mempelajari kesenian daerah, tidak bertengkar dengan teman gitu ya, menolong siapa saja, itu sesuai dengan sikap membina persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, sikapnya adalah rela berkorban. Contohnya apa? Bersedia menolong dengan tenaga, memberikan sumbangan kepada korban bencana, bersedia menolong dengan pikiran ya, ikut berkorban untuk Indonesia. Seperti itu adalah contoh perilaku rela berkorban. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini, Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Tari tunggal itu tari yang ditarikan ya, tarian yang ditarikan seorang diri adik-adik ya, tanpa berpasangan ataupun berkelompok. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah itu memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud dengan tari kreasi adik-adik? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Nah, tari kreasi ini tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Sedangkan untuk tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Itu tadi jenis-jenis tari kreasi dan pengertiannya adik-adik. Lalu, bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Nah, tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari saja. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari, dan adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan lebih dari 2 penari. Adik-adik, mari kita pelajari dari bacaan tadi informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi tadi. Nah, kita akan belajar berdasarkan gagasan utama dari setiap paragrafnya. Contohnya, di paragraf pertama adik-adik atau paragraf 1, itu gagasan utamanya tentang apa sih? Ini menceritakan tentang apa isinya? Nah, di paragraf 1 ini gagasan utamanya adalah tentang pengertian dari tari kreasi.
Di sini dibahas tari kreasi itu apa sih? Nah, itu adalah gagasan utamanya. Lalu di paragraf yang kedua, nah paragraf kedua ini menurut adik-adik gagasan utamanya apa? Di sini disebutkan 3 jenis tari kreasi. Berarti gagasan utamanya ya itu tadi jenis tari kreasi. Jenis tari kreasi ada berapa? Ada 3. Apa saja? Oh, tari kreasi daerah, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Lalu dijelaskan pengertiannya satu persatu. Jadi gagasan utamanya adalah jenis tari kreasi. Paragraf yang ketiga adik-adik, menurut adik-adik di sini gagasan utamanya apa? Di sini disebutkan bentuk karya tari kreasi itu dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Lalu dijelaskan adik-adik tari tunggal apa, tari berpasangan apa, dan tari berkelompok itu apa. Berarti gagasan utamanya di sini adalah tentang bentuk karya tari kreasi. Nah, jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak adik-adik. Nah, tari merak ini merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak ini berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak ini menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Nah, tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda namanya Raden C.C. Somantri ya. Ini J.J. Somantri. Masih banyak contoh tari tunggal lainnya. Nah, perhatikan gambar tari merak berikut ini. Ini adalah contoh tari merak adik-adik ya. Bisa ditarikan bentuknya itu tari tunggal atau sendiri. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di tempat daerah tinggal adik-adik itu ada tari tunggal? Apa nama karyanya? Nama karya tarinya di sini ya, ada tari pendet dari Bali itu bisa ditarikan secara tunggal. Lalu ada tari Kadanggan ya dari Jawa Barat, tari Kelana Topeng dari Yogyakarta, tari Remo dari Jawa Timur. Itu juga bisa ditarikan dengan bentuk tari tunggal. Nah, beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah itu harus kita lestarikan adik-adik. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Nah, melestarikan tarian daerah itu berarti melestarikan budaya nasional. Wah, aku orang Jawa, aku harus belajar tari Jawa saja lah, nggak usah belajar tari yang lain. Itu tidak boleh adik-adik. Jadi, kita bisa kok belajar tanpa membedakan asal daerah dari tarian tersebut. Misalnya Kak Citra orang Jawa, bisa belajar tari Bali, bisa belajar dari tari dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, dari Kalimantan. Mari kita melestarikan tarian daerah, karena dengan melestarikan itu berarti kita sudah melestarikan budaya nasional. Nah, Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usianya 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja, batas usianya 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori manakah Dayu adik-adik dan mengapa demikian? Kalau kalian berada di kelas, kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian. Tetapi kalau kalian misalnya di rumah, bisa kalian diskusikan dengan orang tua atau kakak kalian. Jadi, Dayu ini termasuk dalam kategori remaja. Karena Dayu merupakan anak yang mengikuti perlombaan menari dengan usia di atas 10 tahun. 10 tahun itu dalam masa pubertas sudah masuk kategori remaja ya. Nah, pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahap perkembangan, mulai dari sebelum lahir, ya, di dalam perut ibu pun kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bayi, kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan, kanak-kanak atau anak-anak, masa puber, masa remaja, dewasa, dan usia lanjut. Adik-adik yang berusia 10-11 tahun, itu termasuk pada masa awal pubertas. Bagaimanakah perbedaan masa anak-anak dengan masa pubertas? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, perbedaan masa anak-anak dan masa pubertas itu terletak pada aktifnya sejumlah hormon yang ada di tubuh kita. Jadi hormon yang aktif ini kemudian membuat anak-anak akan memasuki masa pubertas yang ditandai dengan sejumlah perubahan. Di antara lainnya, dada pada anak pria tumbuh menjadi lebih lebar atau bidang.
Lalu pinggul pada wanita atau anak wanita ya, perempuan akan melebar. Suara pada anak laki-laki mulai berubah menjadi lebih berat, sementara pada perempuan akan menjadi lebih melengking adik-adik suaranya. Lalu timbul jerawat, nah itu tandanya kalian sudah mulai pubertas. Tumbuh rambut di area tertentu, misalnya di ketiak, lalu di alat kelamin kita. Ini tidak tabu adik-adik, kalian harus tahu masa-masa pubertas kalian pasti mengalami perubahan ini. Dada pada wanita mulai menonjol, sementara pria akan memiliki jakun ya, di lehernya akan memiliki jakun. Jadi ini adalah tanda-tanda ketika kalian sudah memasuki masa-masa pubertas. Nah ini adik-adik perbedaan ciri-ciri pada masa anak-anak dan masa pubertas untuk anak laki-laki. Nah untuk anak laki-laki ya pada masa kanak-kanaknya belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelaminnya. Ketika kalian memasuki pubertas maka akan tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelaminnya. Nah pada masa anak-anak mungkin suara kalian belum membesar, tapi pada masa pubertas suara kalian akan membesar. Pada masa anak-anak belum tumbuh jakun, tapi di masa pubertas anak laki-laki akan tumbuh jakun di lehernya. Lalu belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut pada anak-anak laki-laki. Lalu untuk masa pubertas, anak laki-laki akan tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Ini perbedaan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki. Lalu bagaimana perbedaannya untuk anak perempuan? Yuk kita simak adik-adik. Nah, ini adalah perbedaan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak perempuan. Contohnya sama adik-adik di sini. Kalau masa anak-anak belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, sedangkan pada pubertas sudah. Suara belum melengking pada masa anak-anak, tapi di saat pubertas suara anak perempuan akan melengking. Payudara pada masa anak-anak belum membesar, tapi ketika kalian mengalami pubertas, payudara kalian akan membesar. Nah, pada masa kanak-kanak, panggul itu belum membesar adik-adik, tapi pada masa pubertas, panggul kalian akan membesar. Jadi ini perbedaan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Perlu kalian ketahui dan kalian pelajari adik-adik ya. Lalu kalian jangan sampai lupa untuk menjaga diri kalian pada masa-masa pubertas ini.